Oke, ketemu lagi bareng Uncle Iya, Tibo. iya, Aduh, udah lama nih nggak ketemu. Yoi. Sahabat-sahabat Uncle Tibo juga udah beberapa banyak yang mention, nanya-nanya apa segala macam. Kapan dong ada lagi podcast bareng Uncle Tibo? Nah, Asik. sekarang nih lagi sibuk-sibuknya kita culik Uncle Tibobnya untuk ngobrol-ngobrol lagi gitu bareng kita. Siap, Nah, siap. ngobrol-ngobrol lagi ya. Heeh. Kemarin-kemarin banyak banget di sosial media kita, terus juga ketika mereka nonton dan lihat juga obrolan kita sebelumnya, itu bikin lagi dong sama Uncle ngomongin soal relawan, tips-tips menjadi relawan, terus kok Uncle mau sih begini jadi relawan apa segala macam, tanya dong langsung sama Uncle. Nah ini kita tanya langsung dan kita baca juga dari permintaan kalian. Jadi mumpung Uncle-nya ada, walaupun capek harus mau karena ini permintaan dari sahabat Uncle. Siap. Nah langsung aja ya. Oke. Nih banyak yang nanya nih gitu kan, apa sih relawan, apa sih kok Uncle mau jadi relawan? Kita tanya satu-satu nih. Menurut Uncle definisi relawan itu apa sih Yang rela tidak melawan. Pasrah gitu? Pasrah. Sebetulnya kalau menurut saya secara pribadi, relawan itu adalah manusia yang bisa membantu sesama tanpa memikirkan timbal balik. Jadi saya akan membantu atau melakukan sesuatu untuk orang ini, dan side effect-nya dia tidak berpikir untuk feedback-nya tidak berpikir untuk mendapatkan apa-apa. Yang pasti itu yang sebenarnya seperti itu, yang sebenarnya. Jadi banyak yang tidak benar. Yang sebenarnya seperti itu. Jadi melakukan sesuatu untuk membantu orang lain tanpa pernah berpikir untuk feedback terhadap diri kita selain hanya ridho dari Allah. Berat. Nah tadi mumpung Uncle keceplosan gitu, emang banyak yang tidak benarnya itu kayak apa sih? Enggak, ini juga sih sebetulnya. Jadi orang berpikir kalau relawan itu kan yang penting saya melakukan ini untuk membantu orang lain gitu. Nah pada akhirnya niat baik belum tentu berjalan dengan baik. Jadi menjadi relawan sendiri tidak semudah yang orang pikirkan sebetulnya. Jadi ada ada aturan yang memang harus diikuti gitu. Makanya apalagi sekarang, jadi kalau misalnya saya relawan nih dengan bangganya, terus ada juga orang yang kok dia jadi relawan tapi dibayar, ya kan? Nah sekarang relawan bisa dikatakan sebagai profesi. Oh, ada ya relawan dibayar? Oh, sekarang sudah ada sertifikasinya. Ada. Okay. Nah makanya itu. Ini pengetahuan baru nih. Nah, jadi ada sertifikasi untuk menjadi relawan. Jadi kita pun bisa dengan bangga menyebutkan di KTP pekerjaan relawan. Oh. Ya, gitu. KTP bisa? Ya, bisa. Karena tidak sedikit juga sekarang yang menjadi pekerja sosial profesional. Spesifik di sebuah profesinya itu relawan gitu, spesifik relawan gitu, bukan pegawai swasta, bukan apa. Jadi relawan juga nanti ada misalnya di bidang rescue, di bidang dapur umum, atau manajemen logistik, manajemen gudang. Karena memang itu perlu pengetahuan gitu. Perlu pengetahuan dan harus memang kita belajar. Jadi niat baik saja belum tentu cukup gitu. Jadi jangan sampai justru ketika kita punya niatan baik untuk membantu, tapi karena kita tidak punya ilmunya, maka pada akhirnya mencelakakan diri sendiri. Gitu. Kalau misalkan seperti itu, kalau tadi misalkan ada beberapa hal yang memang perlu ditempuh ya untuk mendapatkan ilmunya lah gitu. Berarti ada syarat-syaratnya dong ya. Harus seperti apa dulu jenjang-jenjangnya misalkan untuk menempuh menjadi seorang relawan. Syarat-syarat yang paling wajib nih gitu untuk ditempuh, untuk misalkan saya pengen jadi relawan nih. Apa sih syarat-syaratnya yang paling utama? Yang paling utama syaratnya cuma satu sebetulnya. Apa? Ikhlas. Gitu. Ketika ikhlas itu sudah bisa. Kalau bahasa Sunda ya. Jero bisa ada nama. Gitu. Kalau memang misalnya bisa kita ikhlas melakukan sesuatu itu menjadi welcome. Syarat administrasi lain mah itu formalitas lah ya. Gampang ya mah. Formalitas itu kan kalau misalnya administrasi itu kan buatan manusia.
Tapi ikhlas itu urusannya hati kita dengan yang Maha Kuasa. Itu yang beratnya. Jadi jangan ikhlas tapi menggerutu. Gitu loh. Oh, gue mau udah ikhlas melakukan semuanya tapi masih aja gitu. Apa kadang suka diginin, kita melakukan sesuatu kebaikan nih tapi masih aja disebut salah. Gitu. Padahal berarti tidak ikhlas. Ya, pertanyaannya, ada nggak yang sudah punya sertifikat sebagai profesi relawan itu, tapi tidak ikhlas? Itu tadi banyak kok. Jadi awalnya memang sertifikasinya dia buat itu hanya untuk mencari uang pada akhirnya. Oh, gue kalau bisa jadi relawan terus gue punya sertifikat, gue bisa jadi duit nih. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang memang kita membuat sertifikasi itu untuk lebih memudahkan jalan. Artinya seperti ini. Ketika di luar negeri, taruhlah kemarin gempa Haiti, gitu ya, di luar, yang boleh masuk ke sana hanya yang sudah tersertifikasi. Oh, Ya, diperiksa. ya, dicek. Nanti kan itu ada ID-nya. Jadi misalnya saya misalnya tuh Bagus Alvin, oke 13070606 sekian gitu kan. Nah itu keluar tuh nanti di listnya. Oke, pelatihan apa yang pernah dia ikutin, itu keluar semua. Gitu. Jadi tidak ujuk-ujuk, ya tidak ujuk-ujuk karena sebab. Soalnya tidak sedikit juga termasuk waktu yang kemarin gempa di Palu dan sempat jadi rame karena ada ratusan relawan yang dipulangkan. Karena ketidakmampuan diri dan perlengkapannya. Jadi mereka datang ke sana ketika mendaftarkan diri menjadi relawan, terus kita tanya, kamu mau turun di bidang apa? Kan banyak tuh, ada rescue, ada logistik, ada dapur umum, ada evakuasi dan rescue masuk evakuasi, terus shelter, ada dukungan psikososial, banyak di dalamnya. Nah, terus kita tanya kalau misalnya mau masuk rescue, oke, kalau memang mau ikut di rescue, coba pakai perlengkapannya. Karena rescue itu rentan, maksudnya rentan tuh riskan, kita membantu orang lain, tapi paling tidak badan kita juga harus safety gitu. Nah, ketika disuruh pakai atau helm aja dia nggak bawa, padahal itu udah dasar misalnya kalau untuk di reruntuhan bangunan, gitu kan. Kayak misalnya kalau di banjir, paling tidak dia harus pakai pelampung. Nah itu. Ketika mereka tidak pakai, ya mohon maaf, kalau tidak mau membantu dia yang lain, sebaiknya pulang. Gitu. Oke. Nah, mengenai sertifikasi tadi menarik kok. Bisa nembak nggak sih orang pengen dapat sertifikasi itu? Nggak bisa. Nggak bisa. Benar-benar ketat. Ketat. Pengujinya ada. Ada. Saya aja dulu itu dulu tahun berapa ya gue? Pokoknya melakukan dari mulai ikut sertifikasi sampai mendapat pengakuan itu 6 tahun. 6 tahun. Jadi sebetulnya relawan itu bukan pengakuan diri karena berdasarkan kita sudah tersertifikasi. Kita bisa aja gampang kan bikin sertifikat keluar. Ya. Ya. Tapi apakah kita memahami apa yang menjadi tugas kita? Saya baru 6 tahun, setelah 6 tahun baru diakui sama teman-teman yang lain. Nah, ini baru relawan itu. Pengakuan itu sebenarnya yang paling penting. Iya, betul. Jadi kalau daripada sertifikat. Iya. Gitu. Nah, makanya sekarang teman-teman yang di sini kalau memang saya juga tim saya ada sekitar, kalau untuk tim rescue itu ada sekitar 30 orang. Tapi yang tersertifikasi baru 4 untuk bidang rescue. Karena kita juga tidak bisa sembarangan merekomendasi orang. Oke. Tuh. Nah, kalau di lapangannya kayak tadi misalkan ada 30, tapi 4 yang tersertifikasi. Secara teknis di lapangan yang belum tersertifikasi tetap akan diterjun ke lapangan. Turun, tapi tidak di rescue, cuma support rescue. Oh. Gitu. Jadi ada jadi misalnya tim rescue sedang bekerja untuk mencari korban di dalam reruntuhan bangunan. Nah, teman-teman yang support rescue itu di luar sudah siap. Jadi ketika misalnya dia, masa sih kasarnya bawa jenazah aja sudah dari dalam keluar itu kan sudah penuh resiko. Nah di luar kita sambut. Itu teman-teman support rescue yang mengerjakan. Secara resiko bisa lebih terkontrol lah ya gitu. Betul. Jadi hazardnya tidak terlalu ancamannya tidak terlalu besar. Selain itu juga misalnya yang di dalam bekerja, yang di luar ini ngapain nih? Oke, support. Mereka ketika keluar, mereka butuh minum. Itu sudah ada. Jadi ketika mereka keluar, oke bro, minum. Nah ini teman-teman ini yang membackup. Betul. Jadi jangan sampai
yang rescue keluar, dilihat di luar air nggak ada apa nggak ada, tersiksa lah mereka gitu. Intinya berarti bukan hanya hulang-hulang lah ya, Ya, gitu di luar betul, juga tetap betul. ada apa namanya Ada yang mereka lakukan. responsibility-nya gitu ya di luar. Oke. Itu juga menjaga yang lain. Biasanya kan kalau di Indonesia justru lucu nih. Di Indonesia itu ketika terjadi bencana, maka besok lusanya itu akan ada wisata bencana. Indonesia ya. Di Indonesia. Itu Indonesia banget. Tapi kita tidak bisa menyalahkan. Soalnya dulu saya pernah juga melakukan hal yang konyol tapi untuk lebih mengeliminir sebetulnya. Di satu lokasi bencana ketika kita sampaikan bahwa itu bahaya gini-gini. Tapi mereka tidak mau mengerti. Pokoknya mau lihat. Sampai akhirnya kita tutup jalan, mau masuk ke dalam, mereka maksa, oke, kita pakai tiket. Oh, nonton begini, ibu tau nggak di dalam itu bahaya begini. Nah, kita jagain ibu. Jadi resiko kita itu besar juga. Bayar jasa. Oh, jadi gitu. Oh, ya udah deh, nggak usah kali. Oke. Karena kalau nggak begitu repot. Justru kan yang bahaya itu ancaman itu kayak kemarin yang waktu di Palu terakhir itu. Mereka baru pikir bahwa gue bisa masuk ke lokasi yang di Petobo yang terkena dibolak-balik itu tanah itu. Lipatan tanah ya. Mereka tidak berpikir bahwa di situ masih ada hazard atau ancaman yang mengancam Bisa mereka. amblas, Bisa amblas, apa gitu betul. ya. Dan akhirnya terjadi memang. Ada terjadi. Ada. Gitu. Makanya kita akhirnya kita kunci itu. Udah nggak boleh ada yang masuk selain memang yang bertugas. Gitu. Gitu Om, Bro. Kalau gitu Kal nih, berarti tadi harus ada sertifikasi ya, harus ada jenjang-jenjangnya lah ya, ada jenjang untuk menempuh sebagai relawan itu sendiri. Tapi sekarang ini Kal, banyak sekali kan orang-orang atau badan yang mengaku atau membentuk gitu badan relawan itu sendiri. Ya. Nah, banyak sekali fenomenanya sekarang tuh orang-orang membentuk itu gitu. Betul. Pendapat dari Uncle gimana? Kalau saya sih senang. Artinya semakin banyak orang yang terlibat, berarti semakin mudah kerja kita. Ringan kerja kita. Semakin ringan. Tapi itu tadi harus diingat kembali. Gitu loh. Menjadi relawan itu boleh dan saya sangat setuju, tapi tolong bekali diri dengan ilmu. Gitu, tidak semudah karena berpikir gini, oke, kita kerjanya di gudang kok. Orang berpikir bahwa di gudang tidak ada resiko. Ya kan? Ya kan? Nah, tidak ada risiko. Tapi ketika kita tidak bisa menyusun, taruhlah suruh beresin beras. Ketika orang tidak bisa menyusun, beras itu terbalik dan akhirnya menimpa korban dia sendiri, dan itu terjadi sampai ada yang itu. Terus ada juga yang tidak bisa memanajemen diri sendiri di lapangan. Ya. Jadi nyusahin dong relawan kayak gitu. Ya, kalau nyusahin itu nggak masalah sih ya sebetulnya, tapi asal jangan mencelakai dirinya sendiri. Ini sampai ada yang sudah harus memang tingkat stresnya tinggi, tapi dia tidak bisa memanage. Sudah kita bilangin, dia tetap ngotot karena beda lembaga sama saya waktu itu. Saya cuma ingetin, bro kayaknya lu pulang dulu deh, atau keluar dulu dari wilayah sini. Paksa. Tapi dia bilang, nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Dan akhirnya jam 5 subuh kita ketemu, masih sholat subuh bareng, jam 7-nya dia sudah meninggal. Karena tingkat ketegangannya itu sudah terlalu over. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya teman-teman yang suka turun ke lapangan, mesti disampaikan juga, harus diingat juga stress release. Pelepasan stresnya harus bisa gitu. Tetap kontrol diri. Iya, betul. Jangan memaksakan. Membantu orang lain bagus. Tapi kontrol jangan sampai lupa. Begitu. Tapi ini pesan yang cukup berguna dan bermanfaat untuk para relawan nih. Kalau begitu idealnya tadi kalau misalkan Uncle bilang dari awal ya ada profesinya, kemudian juga ada juga yang orang juga berniat untuk mencari uang gitu, atau ya mencari sesuatu yang memang bermanfaat bagi dia gitu di luar keikhlasannya gitu ya secara manusia. Kemudian juga tadi perlu hal-hal yang memang disyaratkan gitu. Jadi menurut Uncle nih relawan itu idealnya itu ya. Relawan itu idealnya itu pekerjaan yang seperti apa sih gitu? Apakah memang tetap relawan tuh harus terjun ke lapangan? Kan orang berpikirnya gini, saya kalau mau jadi relawan ketika ada banjir saya harus ke tempat banjirnya.
Oh, Mungkin ya, iya, secara iya. orang awam gitu. Iya, betul, betul. Saya kalau nggak terjun ke lapangan, saya itu bukan relawan. Iya. Padahal mungkin ya, menurut pandangan beberapa orang, mungkin ada juga gitu hal-hal yang tersirat. Sebenarnya relawan itu bukan hanya seperti Betul, itu gitu. betul. Nah, idealnya itu sebenarnya seperti apa sih secara biar orang-orang tuh lebih paham juga gitu. Idealnya itu relawan itu implementasinya tuh apa saja? Kalaupun bukan hanya terjun ke lapangan. Ya, ini banyak ya. Kalau kita sih sebetulnya yang kita bilang sebagai teman-teman relawan atau sahabat-sahabat relawan, dengan dia memberikan informasi saja, itu kita sudah anggap sebagai relawan. Informasi soal Nah, misalnya kayak gini, dia dapat info ada hujan di sebelah sana, ini di bawah masih bermain dengan banjir. Nah, kan biasanya dari hulunya itu ada informasi aja nih dari hulu. Di atas di hulunya hujan deras lagi. Itu dia itu sudah dari relawan. sangat kita hargai. Oh. Jadi Dan itu nggak perlu pakai sertifikasi. nggak perlu. Jadi Jadi setiap orang bisa jadi relawan. bisa sebenarnya. lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Tapi jangan pernah memaksakan diri untuk melakukan yang tidak bisa kamu lakukan. Gitu. Nah, tuh. Jadi sebenarnya kalau memang mau relawan as a professional Ya, gitu ya. bio profesional ya. Dia perlu pelatihan Betul, dan lain-lain. Tetapi betul. kita pun tidak menutup kemungkinan siapa saja bisa jadi relawan. Siapapun juga bisa. Iya. Sekecil apapun apa yang mereka sampaikan itu adalah sebuah informasi penting. Dan kalau bahasa nama gue cuma ngasih informasi doang, iya informasi aja itu sudah sangat luar biasa. Atau gue hanya menyampaikan data aja nih. Nah juga harus gini nih, ada orang gini, lu mah cuma menyampaikan data doang, nggak kerja di lapangan sih nggak kayak kita. Itu padahal itu pemahaman yang salah, pemahaman yang sangat salah saya bilang. Karena penanggulangan bencana atau penanganan permasalahan kesejahteraan sosial (PMKS) itu semua berawal dari data. Karena stakeholder relawan itu bukan yang di lapangan aja. Bukan. Justru kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan satu permasalahan kesejahteraan sosial kalau tidak punya data. Itu contohnya misalnya di lokasi pengungsian sini ada 50 orang. Nah, ketika data itu kita tidak punya, ini tidak akan bisa terselesaikan. Bagaimana menyelesaikannya 50 orang itu? Oh, di sana ada pengungsian. Oke, kita dorong makanan 30 bungkus. Sementara di sana ada 50. Malah jadi masalah baru. Gitu. Rebutan lah apa Iya. chaos bahkan bisa Iya, jadi. betul. Oke. Yang paling berkesan selama Uncle jadi relawan. Dari usia berapa berarti Uncle? Jangan dari usia deh, dari tahun berapa deh? Saya terjun di dunia sosial sebetulnya ini jadi ingat apa senior terdahulu. Terima kasih juga salah satunya Kang Dede Yusuf. Itu salah satu senior saya. Ya. Itu saya turun itu jadi di daerah saya dulu di daerah Bogor. Itu anak-anak lulus SD itu harus sudah mau melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti? Ya paling tidak dia harus sudah berpikir misalnya kayak gini aja. Orang bantuin ibunya untuk belanja ke pasar atau ibunya bawa belanjaan, terus kita diem. Ibunya tuh pas masuk ke dalam, kan kita tinggal di dalam geng, anak geng. Begitu masuk ke geng gitu loh. Terus kita diam, abis tuh diomelin sama semuanya. Sambut ibu lu, ambil plastiknya, kita yang bawa gitu. Kalau nggak seperti itu abis kita dikerjain. Ya. Kamana wae. Siapa mah inung sorangan mau dibantuan, mau dibatur gitu. Apa ibu sendiri nggak mau dibantuin, apalagi orang lain lu. Jadi itu budayanya memang dibentuk seperti itu ya. Keren sih ya sebenarnya. Jadi tercipta kepedulian itu memang udah dari awal. Itu umur saya 12 tahun waktu itu sudah dibentuk seperti itu. Makanya kita bikin namanya ada dulu kalau orang taunya itu pencinta alam. Ada namanya Sandipala namanya. Sandipala. Padahal itu singkatan pesan dari Sang Pencipta Alam. Itulah melakukan hal-hal yang kebaikan yang harus kamu lakukan karena ini adalah pesan bukan dari si A atau si B, tapi dari Sang Pencipta Alam. Cuman orang mikirnya Sandipala, Sandi pencinta alam. Padahal kita bukan pencinta alam, kita penikmat. Karena kita tidak bisa memisahkan kalau naik gunung kayak gitu, kita masih injak rumput. Ya. Kalau bisa dihindari. Iya. Kan kalau yang cinta mah nggak mungkin diinjak. Iya. Itu dia. Berarti penikmat ya. Iya penikmat. Lebih relevan ke situ. Iya, karena begitu ditanya, lu di atas itu ngapain? Keren bro.
mandang apa matahari terbit, bla bla dan segala macam. Ternyata keindahan mata sudah bukan bicara hati gitu. Ini tidak. Bahkan Edelweiss pun Nah, tetap masih ada habis. yang metik. Iya betul, itu yang kita sedih. Mereka nggak pernah tahu bahwa Edelweiss itu sempat hilang dulu pas kebakaran di apa di Siliwangi itu di alun-alun itu dulu sempat hilang kan. Itu kita tuh untuk tumbuhnya kembali itu kita ngambil dari pinggiran-pinggiran tebing-tebing yang memang udah bahaya. Itu dulu kebakaran habis. Nah orang tidak pernah tahu sejarah itu. Makanya suka sedih ngeliatnya. Begitu. Jadi bro, Iya, aduh. penikmat alam. Bro. Penikmat ya. Oke. Jadi kalau misalkan tadi kesan yang paling apa namanya, yang paling mengena bagi Uncle selama jadi relawan ini apa? Eh, Kesan yang pernah Uncle dapatkan, wah ini kesan yang tidak pernah terlupakan mungkin. Sebetulnya ada satu ini ya. Ini kejadiannya memang belum lama sih di Lombok kemarin. Di Lombok. Dari semua perjalanan saya di Lombok itu sangat luar biasa. Saya bertemu dengan satu orang lokal, satu orang daerah. Ini baru pertama kali di entah berapa ratus atau berapa ribu lokasi bencana yang pernah saya datangi. Pada saat itu saya datang terus di satu pengungsian itu sudah lengkap. Makanannya, logistiknya sudah lengkap. Beras, mie instan, telur dan segala macam sudah lengkap. Saya tanya, ini bantuan dari siapa gitu kan? Ternyata itu bukan bantuan. Tapi ada seorang anak muda dengan beraninya dia menyatakan menjaminkan dirinya untuk berhutang kepada toko untuk kebutuhan saudara-saudaranya di satu dusun itu. Dan itu membuat saya ada berpikir, lu gua bantuin bro, seumur hidup lu ada kebutuhan apa-apa gua bantuin. Saya sampai seperti itu menyatakan. Karena ketika ditanya waktu itu dia sampai 38 juta 38 berhutang. juta. Ya. Boleh disebut namanya kah buat inspirasi? Namanya Asmi. Asmi, kamu luar biasa. Ya, orang Lombok. Dia sekarang bikin juga namanya charity community itu, komunitas kepedulian itu. Nah, ketika saya tanya kenapa kamu melakukan semua ini? Gitu. Saya tidak ingin ibu saya, adik-adik saya, ternyata ibunya itu pengurus panti. Oh, Saya tidak ingin ibu saya, adik-adik saya, tetangga-tetangga yang saya kenal kelaparan. Gitu. Padahal dia udah nggak tinggal di situ. tadi usia berapa? Siapanya? Asminya itu sekitar 30-an. Iya. Nah, tapi luar biasa. Saya sampai akhirnya saya datang ke tokonya itu, saya tanya benar atau tidaknya, ternyata benar. Sampai akhirnya kita bayarin utang-utangnya. Terus kita tanya, kok kenapa kayak gitu? Kok mau sih minjemin ke dia? Padahal dia kan nggak punya duit. Dia kerja tidak memang kerja tapi gaji juga tidak lebih dari 5 juta. Terus singkonya bilang dia berani meyakinkan saya dengan bilang, kok kalaupun barang kamu tidak diberikan ke saya, barang itu akan busuk, tidak akan bermanfaat. Karena tidak ada yang beli. Jadi walaupun Asmi tidak bayar, saya membantu masyarakat di sini. Itu yang gokil, goks banget itu. Gitu. Itu kesan yang paling Paling selama Uncle menjadi relawan. ya, karena tujuan kita itu selama ini adalah mencoba menciptakan orang-orang supaya pada saat bencana terjadi, mereka tidak usah harus menunggu bantuan dari luar. Tapi mereka harus sudah bisa menghidupi diri mereka sendiri dan lingkungan. Nah ini dia belum dapat belajar tapi sudah melakukan itu kan gila banget. Dan kita aja ilmunya baru kita punya gitu. Jadi lu jangan nunggu bantuan dari luar gitu loh. Gitu, itu terus ya ada juga yang lucu-lucu mah banyak lah itu mah. Soalnya saya sendiri kalau orang bilang ada suka dukanya nggak sih di lokasi bencana gitu ya. Saya belum pernah nerima ketemu dukanya. Suka terus. Suka aja. Gitu. Makanya kata orang, lu kayaknya di lokasi bencana malah jadi gemuk ya. Iya, karena gue seneng gitu. Karena gue suka. Yang dari rumah sakit juga di sana udah bisa malah jadi sehat gitu. Itu sih. Bisa sebenarnya. Oke. Keinginan terbesar dari Uncle, seorang Uncle T-Bob nih, keinginan terbesar itu apa sih? Baik yang sudah terrealisasi ataupun yang belum terrealisasi. Yang sudah mah nggak ini ya, tidak akan menjadi satu targetan kayak saya dulu pengen banget punya ambulan. Terus alhamdulillah tanpa kesulitan saya dapat gitu ya. Nah, terus saya ingin kenapa banyak berkeliling. Orang banyak, lu di sini ada, di sana ada, berkeliling selalu. Saya ingin membagikan ilmu yang saya miliki untuk semua atau siapapun juga. Karena saya ingin di kemudian hari
banyak orang-orang pintar di Indonesia khususnya di bidang sosial, di bidang apapun. Jadi saya ingin kalau zaman dulu ada yang bilang ini masih enak zamanku toh. Nah, banyak orang-orang yang tidak suka sama beliau, tapi harus kita sadari bahwa beliau menciptakan pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa. Gitu. Jadi pemimpin yang sebenarnya bukan pemimpin yang memajukan satu organisasi, satu lembaga, satu negara. Tapi pemimpin yang sebenarnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru. Nah, itu yang ingin saya lakukan dan ini saya lakukan karena saya ingin kelak di kemudian hari ada orang yang mau mendidik anak saya untuk seperti itu. Soalnya kalau orang bilang saya orangnya santai, tapi ketika masuk pendidikan nggak ada istilah lu kenal gue. Gitu. Karena ketika itu mereka ikut pendidikan sama saya, terus saya melakukannya asal-asalan, ketika dia mengimplementasikannya asal-asalan, ya orang oh ternyata didikannya Tibok begini gitu. Gitu. Jadi Punya tanggung jawab moral. iya harus gitu. Kalau begitu, ini terakhir Heeh. pesan dari Uncle Mhm. Untuk para relawan Mhm. di seluruh Indonesia Mhm. ataupun di luar sana gitu Mhm. ya. Apa yang mau Uncle sampaikan ke Oke. teman-teman luar biasa ini? Saya minum dulu ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selalu saya sampaikan dan ingin ini terus saya lakukan untuk teman-teman khususnya di bidang relawan, bekerjalah dengan hati tapi tidak main hati. Ya. Bekerjalah, Dengan hati tapi tidak main hati. maksudnya gimana tuh? Kita melakukan sesuatu kebaikan itu, membantu orang itu pakai hati. Jadi akan melakukan yang terbaik untuk orang itu. Tapi ketika sudah tidak bisa lagi seperti yang kita harapkan, padahal kita sudah sampai batas maksimal, jangan memaksakan. Karena itu sudah di luar kemampuan kita. Terkadang ada orang yang memaksakan. Nah ini yang udah main hati. Nggak mau gue pokoknya harus begini. Tapi kan lu udah nggak mampu bro. Ya pokoknya gue bakal cari aja jalan. Nah itu yang bahaya. Pada akhirnya dia mencelakakan dirinya sendiri. Jadi ketika ingin menjadi relawan pun bekali diri dengan ilmu. Tidak hanya keinginan saja. Yang pasti itu. Itu tadi. Yang pasti sih bekerjalah dengan hati tanpa pernah main hati. Jangan main hati. Terus lakukan semua itu karena loyalitas yang tanpa batas. Loyalitas Tanpa batas. Ya. Uncle, keren Ya. banget. Thank you banget. Waktu Uncle memang Aduh. padat banget, jadi kita nggak bisa lama-lama. Siap. Dari tadi juga timnya di belakang udah lihat waktu terus sampai kapan gitu ya. Mudah-mudahan nanti Uncle nggak bosan untuk berbagi Siap. dengan sahabat-sahabat Siap. Uncle yang lainnya. Siap. Kita culik lagi setelah hari nanti Oke. Uncle, untuk berbagi lagi seperti ini. Terima kasih Uncle. Oke. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi Amin. semua Amin. masyarakat dan Amin. khususnya sahabat Uncle yang mendengarkan Ya. ini. Dan jadi Begitu saya saja dari Oke. kita berdua. Mudah-mudahan semuanya bisa menikmati dengan baik dan bermanfaat. begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.